Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali bisa ketemu. Mungkin Bapak Ibu yang masih di belakang boleh kita ke depan. Good morning Pastor Jeffrey Rampen. Okay, we are so glad to have Pastor here to share God's blessing. Baik, kita akan mulai ibadah Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan yang Bapa beri. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi kebanggaan bagi-Mu Tuhan. Ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan. Perbaharui kami terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama bersatu hati, berfellowship Tuhan, menaikkan ucapan syukur melalui pujian penyembahan kami. Dan kami rindu mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus, terjemahkan ke dalam hidup kami masing-masing apa yang Bapa mau. Dan kami akan siap memuji dan menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu.
sebab namamu Tuhan kudus. Oh sebab namamu kudus. Kudus Tuhan Yahweh Rafa. Oh Yahweh Rafa Elohim Elohim Shaddai Jireh Jireh Adonai Adonai come manifest yourself. Saya undang kita bangkit berdiri. Yahweh Rafa Yahweh Rafa Elohim Elohim Shaddai Jireh Adonai Adonai come manifest yourself. Saya rindu jemaat saja katakan Yahweh Rafa Elohim. Oh Shaddai Jireh Adonai. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. We praise you Lord, bersama katakan oh Yahweh Yahweh. Amin. Rafa Elohim Elohim Shaddai. Amin. Jireh Adonai can manifest yourself. Jireh Adonai Jireh Adonai can manifest yourself. Sekali lagi katakan Jireh Adonai come manifest yourself. Segala hormat pujian hanya bagi namamu Tuhan Elohim Yahweh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita beri tepuk tangan untuk pemuliaan nama Tuhan. Kita boleh sapa ya, say hello. Say hello kepada kiri kanan. Puji Tuhan, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Dan kita tetap berdiri memuji Tuhan. Mari singing glory, praise the Lord. Haleluya. Yeah, yeah. Singing glory. Woo. Mari Bapak Ibu Saudara. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Amen. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sekali lagi, oh my brother. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Saya rindu jemaat saja, katakan singing glory jemaat saja. Amin. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Oh my brother, bersama. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister. Everybody
Glory, glory, haleluya bersama. Glory, glory, haleluya. Glory, oh glory, glory, haleluya. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Semangat. Jemaat saja katakan glory, glory, haleluya. Glory. Oh, haleluya. Kami glory, haleluya Tuhan. Bersama-sama dengan penuh sukacita katakan glory, 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 haleluya, haleluya. Oh glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Pujimu, haleluya, pujimu. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, pujimu. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biarlah pujian kami Tuhan boleh manis di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pujian Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memutuskan untuk mengikuti-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ku tak ingkar, no turning back, no turning back. Amin. Sekali lagi katakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning. The world behind me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, yeah. No turn. Saya rindu jemaat saja katakan. I have decided. I have decided to follow Jesus. Oh, kami patuh pada Tuhan. Yeah. No turning back. No turning back. The world behind me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back.
Saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan dengan iman, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided. Saya undang Pastor Jeffrey Rampen. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali lagi, I have decided to follow Jesus. Father, thank you, Father, for who you are. Terima kasih untuk keberadaanmu Tuhan. And thank you, Father, that you are here with us today, this morning. Terima kasih karena Engkau juga hadir di sini bersama dengan kami pagi ini Tuhan. And we're asking for your blessing. Kami meminta berkat-Mu atas kami Tuhan. We ask you to go through our hearts. Kami merindukan hati-Mu ada atas kami Tuhan. And maybe some hearts are hard as stone this morning. Mungkin hari ini ada hati-hati yang keras Tuhan pagi ini. And we ask you, Father, do your work in us. Kami berdoa biar Engkau bekerja atas kami Tuhan. You speak to us, Father, and open our hearts, open our ears this morning. Berbicara atas kami dan bukalah hati kami, bukalah telinga kami ya Tuhan. And we give you all the glory. Kami berikan segala kemuliaan. In Jesus' name, Di amen. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. So good morning, church. Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi. sekalian. It's a real blessing for me to be here Sebuah berkat bagi saya untuk ada di sini and to serve you with the word of God. dan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Amen. I'm very thankful to God in the first place. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk hal yang terjadi. And of course, I want to thank you, Pastor Andre, Terima kasih untuk Pastor Andre for the invitation to honor God and to give him all the glory. Amen. untuk undangan dan kesempatan memuliakan nama Tuhan pagi ini. And before starting, I want to introduce myself a little bit. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya. My name is Jeffrey Rampen. I'm 58 years old, Saya Jeffrey Rampen, 58 tahun, married to Simone, menikah dengan Simone, who cannot be here unfortunately, yang sayangnya tidak bisa di sini. and she sends you her love and warm regards. Dia menyampaikan salam hangat dan kasih bagi Bapak Ibu sekalian. We have 2 children and 1 granddaughter. Punya 2 anak dan 1 cucu perempuan. We live in the Netherlands, where I was born and raised. Tinggal di Belanda, tempat di mana Pak Jeffrey lahir dan dibesarkan. My father is from Manado, Sulawesi Utara, Ayah beliau dari Manado, Sulawesi Utara. and my mother from Ambon, Maluku. Mama beliau dari Ambon, Maluku. And it's a long and complicated story, but my parents ended up in the Netherlands. Sebuah cerita yang panjang dan complicated, lalu kemudian orang tua beliau akhirnya sampai di Belanda. I'm an uncle of Debra. Beliau adalah paman dari Debra. Her opa and my father are brothers. Papa dari beliau dan opa dari Debra adalah kakak beradik. And me and my wife are serving in an international church, The Garden in Hilversum, Holland. Pak Jeffrey dan Ibu Simone melayani di sebuah gereja di Belanda, And our church di is Jefferson. our church is like a Pentecostal evangelical church. Gereja beliau adalah Pantekosta Injili gereja, And we strongly believe in the power of the Holy Spirit. dan gereja ini percaya akan kekuatan Roh Kudus.
Amen. We strongly believe in the power of the Holy Spirit and the anointing of the Holy Spirit who lives in us. Sangat percaya akan kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. I'm in ministry now for over 30 years and it's funny to see how God works. Beliau 32 tahun melayani di pekerjaan Tuhan dan melihat betapa kadang lucunya dan luar biasanya pekerjaan Tuhan. Before I was in ministry, I was always sitting in the back of the church. Di pelayanan di awalnya beliau adalah orang yang suka duduk di belakang, paling belakang. Yeah, always sitting in the back. And Always. Ya. sometimes I was fighting against the sleep. Beliau selalu duduk di belakang dan selalu berjuang dan bertarung dengan rasa kantuk. And maybe some of you recognize. Anda mungkin beberapa di antara saudara juga mengenal hal dan peristiwa seperti ini. And then I started to clean the church on Saturday morning. Lalu beliau mulai biasa membersihkan gereja di pagi hari, di hari Minggu. I participated in the kids' Sunday school, Mulai berpartisipasi di ibadah sekolah minggu, began to play in worship, mulai main musik di ibadah penyembahan. and then after some years, the most unbelievable thing happened. Dan beberapa tahun berikutnya ada peristiwa yang tak dapat dipercaya bisa terjadi. The quiet me, Orang yang diam, pendiam seperti Pak Jeffrey, the shy me, orang yang malu-malu, pemalu, ended up on stage, dan menjadi orang yang ternyata ada di depan mimbar. starting to share the word of God. Mulai menyampaikan firman Tuhan, Super amazing. sesuatu yang luar biasa. But church, that is how God works. Bapak Ibu sekalian, itulah bagaimana Tuhan bekerja. God is full of amazing things. Tuhan Amen. penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa. So dear people in the back, you are warned. Bapak Ibu saudara yang di belakang, diingatkan ini, hati-hati. So God is here today Tuhan hari ini ada di sini. and He has a word for each of us. Amen. Yap, amin. Dia memiliki firman yang hendak disampaikan kepada kita sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. I would like to ask you to open your Bibles or your Bible apps, or Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab saudara atau aplikasi Alkitab saudara. if you didn't bring any of this, please check with your neighbor. Kalau saudara tidak bawa, saudara boleh cek atau melihat teman saudara di sebelah. Let us read from James chapter 2 Mari kita buka Yakobus pasal yang kedua and Mark chapter 16. dan Markus pasal 16. Okay, we start with James chapter 2 as from verse 14. Kita akan mulai dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Okay. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar.
And then we go to Mark chapter 16. Dan kita akan membaca Markus pasal yang ke-16 From verse 15 to 20. dari ayat 15 sampai dengan 20. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Verse 18, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hallelujah. Haleluya. And after he had spoken to them, Jesus was taken up to the Father, and they went out and proclaimed the gospel. Dan setelah Tuhan Yesus menyampaikan berita firman itu, dia naik ke sorga, dan para murid memberitakan Injil disertai dengan kuasa Tuhan. While the Lord worked with them and confirmed the word by the signs that followed. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. I'm not going to ask you to lift up your hands, but I believe that there are people here today who want to do the will of God. Amen. Saya tidak meminta saudara untuk memiliki tangan yang bersih dan suci, tetapi saya ingin menyampaikan firman ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. And we are inspired, especially by this passage in Mark. We are encouraged and we are challenged to do the will of God. Kita sangat terinspirasi dengan perikop ini, dan kita tertantang untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan ini. See, when the disciples received the instructions from God, from Jesus, Saat Tuhan Yesus, saat murid-murid Yesus menerima perintah itu dari Tuhan, they responded. mereka meresponnya. They were obedient. Mereka taat. The church, they were obedient. Bapak Ibu sekalian, mereka taat. Hallelujah. They went out and preached everywhere. Mereka keluar dan memberitakan Injil kemanapun juga mereka pergi. They were obedient. They stepped out. Mereka taat dan mereka melangkah keluar. And small detail, but very important. Detail yang sangat sederhana tetapi sangat penting. And God was with them. Dan Tuhan menyertai mereka. When we see in Matthew 28, Saat kita melihat di Matius pasal 28, essentially the same thing said as here in Mark 16. Right? secara esensial itu hal yang penting yang sama juga seperti dituliskan oleh Markus pasal 16. And I'm sure most of you know, Mark describes the exact same event in chapter 16 that Matthew describes in chapter 28. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa Markus menceritakan secara detail hal yang sama seperti yang diceritakan oleh Matius di dalam pasal yang ke-28. They use their own words, Mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, and each has their own perspective. dan mereka memiliki perspektif mereka masing-masing. They have their own target group, Mereka memiliki target kelompok yang berbeda, but the word of God is the same. tapi firman Tuhan tetap sama. And Matthew calls it a command. Matius menyebutnya perintah atau amanat, It's not a friendly question. bukan sebuah pertanyaan antar teman. It's not like, please disciples,
would you be so kind to proclaim the gospel? Bolehkah Anda memberitakan firman Tuhan? Tolong Anda memberitakan firman Tuhan. Or church, if you have time, would you be so kind to proclaim the gospel? Atau gereja umat Tuhan, kalau kamu punya waktu, maukah kamu memberitakan Injil? No, it's not a request. No, itu bukan permintaan. It's a command. Itu perintah, itu amanat. A command to proclaim the word of God. Perintah untuk memberitakan Injil. A command which we are not allowed to ignore. Perintah yang tidak boleh diabaikan. A command. In the military they say it's an order. Di dalam dunia militer itu adalah sebuah perintah. You know, and the disciples, they obeyed. Seorang murid, mereka pasti taat. And these people, the disciples, were just ordinary people, Para murid adalah orang-orang biasa, like most of us. ya, seperti kita pada umumnya. And at the same time, I realized that it's not easy for you living in the largest Muslim country in the world. Dan saya menyadari bahwa Bapak Ibu sekalian hidup di tengah-tengah bangsa dengan mayoritas Muslim yang terbesar. But brothers and sisters, I want to encourage you that also in Indonesia, Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menyemangati Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini. Muslims are having an encounter with Jesus. Banyak umat Muslim yang juga berjumpa dengan Kristus. Yesterday, today, and also tomorrow. Kemarin, hari ini, dan besok pasti ada. And I want you to know that many Christian brothers and sisters Dan kita tahu banyak saudara-saudara seiman kita worldwide are praying for you, di seluruh dunia berdoa bagi kita. that God will guide you and that God will protect you. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan melindungi kita. And how do I know that? Dan bagaimana saya bisa tahu? Because it's been a part of my ministry for a long time. Itu adalah bagian dari pelayanan saya di sekian lama waktunya. If we do what God asks us, Jika kita melakukan apa yang Tuhan minta kepada kita, if we do what God commands us, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan kita melakukannya, if we truly start doing that, kalau kita dengan sungguh-sungguh melakukannya, then hearts will be touched. hati-hati banyak orang akan disentuh. Then hearts will be struck. Banyak hati akan disentuh dan bahkan dikejutkan And oleh Tuhan. then dear church, then we will see breakthroughs. Dan kita akan melihat terobosan itu. People around us will repent. Orang-orang di sekitar kita akan menemukan pertaubatannya. Even people when you thought, oh, that's never gonna happen. Orang-orang mungkin berpikir, itu nggak mungkin bisa terjadi. You know, for many believers today, Sudah tahu, bagi banyak orang percaya hari ini, in this year, di 2026, tahun 2026 ini, many believers need to go back. banyak orang percaya harus kembali, membutuhkan untuk pulang Many kembali. believers need to go back to the basics. Banyak orang percaya yang membutuhkan untuk kembali ke dasar utamanya. Do you remember when you came to God? Apakah saudara ingat ketika pertama sekali saudara datang kepada Tuhan? Go back to that time. Kembalilah ke masa-masa itu. We need to start sharing our testimony again. Kita harus mulai menceritakan kesaksian-kesaksian hidup kita kembali. We cannot afford to wait for people to come into church. Kita tidak mungkin bisa berusaha untuk memaksa orang datang ke gereja. Remember, we received a command. Ingat, kita mendapatkan perintah itu, amanat itu. I want to go to Jonah. Saya akan ajak saudara untuk pergi ke Yunus, Yunus. kitab Yunus. Look at Yunus. Lihatlah Yunus. He had absolutely no desire Dia sama sekali tidak memiliki kerinduan for the missionary assignment God gave to him. untuk misi, tugas yang Tuhan berikan kepadanya. God called Jonah Tuhan memanggil Yunus to go to the city of Nineveh untuk pergi ke kota to Niniwe, proclaim the gospel there. untuk memproklamirkan berita firman Tuhan. Do you remember, we cannot simply ignore God's calling. Apakah saudara sadar bahwa kita tidak mungkin bisa mengabaikan begitu saja We perintah just Tuhan? cannot put his calling aside. Kita sungguh tidak bisa menyingkirkan
panggilannya itu. We cannot even run away from Kita God's bahkan calling. tidak bisa lari dari panggilan Tuhan itu. You know what Jonah did? Anda tahu apa yang dilakukan Yunus? And yes, I believe Jonah was a faithful servant. Dan saya tahu bahwa Yunus adalah pelayan Tuhan yang setia. He was faithful in attending services. Dia setia datang ke peribadatan. When it came to his tithes, hallelujah, he was obedient. Ketika datang masa di mana dia harus mempersembahkan perpuluhan, dia adalah orang yang taat. Jonah was faithful. Yunus adalah orang yang taat, setia. I mean, in other words, Jonah was a good Christian. Di sisi lain, secara analog, Yunus adalah orang Kristen yang baik. Just like you, Sama seperti saudara. or at least many of you. Atau mungkin beberapa dari saudara. And the calling came to Jonah, that Jonah was sent to go to the great city of Nineveh. Dan panggilan itu datang kepada Yunus, diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe. And Nineveh at that time was a very, very large city full of sin. Niniwe adalah sebuah kota yang besar, yang penuh dengan dosa. And Jonah had absolutely no desire to obey. Dan Yunus tidak memiliki kerinduan sama sekali untuk mentaati itu. And he thought to himself, me? Dia berkata kepada dirinya, saya? Why me, Lord? Kenapa saya Tuhan? Why me? Kenapa saya? Of all the people, Dari semua orang lain itu, why did you pick me? kenapa engkau pilih aku? He said to God, God, I'm active in church, Dia berkata kepada Tuhan, mungkin I'm aku faithful. aktif di gereja, aku setia. but Lord, what you're asking now from me is too much. Tapi apa yang kau minta daripadaku saat ini terlalu berlebihan Tuhan. I'm not ready for this at all. Saya nggak siap untuk ini sama sekali. And to be honest, Dan secara jujur, God, I don't want to go. Tuhan, aku nggak mau pergi. Jonah became anxious. Yunus menjadi sangat cemas. He looked at the city Dia tinggal di kota, and he saw all the disobedience, dia melihat semua all ketidaktaatan the itu, evil deeds semua perbuatan yang jahat itu, and melihat kota Niniwe violence itu. and violence, and he said, no, I don't want to go. Dan melihat kejahatan itu lalu dia berkata, enggak, aku nggak mau pergi Tuhan. And you know what Jonah did. Dan apa yang Yunus lakukan? He went to the travel agency. Dia pergi ke agen perjalanan, He bought the last minute ticket dia pergi tiket paling akhir just to go away untuk pergi jauh on a cruise. dalam sebuah perjalanan menggunakan kapal. Like a thief in the night, he Seperti went seorang away. pencuri di malam hari dia pergi. Now, how many of you know that you cannot hide from God? Berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa saudara dan saya tidak bisa sembunyi So dari what we panggilan see Tuhan. here is someone who is a faithful servant of God, Di sini kita melihat adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. and he flees from God's calling. Dan dia lari dari panggilan Tuhan. And perhaps you have already figured me out a bit, because I want to hold up a mirror to you today. Dan saudara mungkin sudah menduga bahwa hari ini saya akan membawa cermin bagi saudara. We agree that Jonah was not motivated, right? Kita sepakat bahwa Yunus itu tidak termotivasi, nggak pengen melakukan itu. So it seems Itu sepertinya that God bahwa Tuhan wants and is even able to use unmotivated people. ingin dan bahkan bisa memanfaatkan menggunakan orang yang tidak termotivasi sama sekali, And tidak yet- pengen sama And sekali. yet God called him. Dan ternyata memang Tuhan memanggil dia. So there is a good chance Jadi ada kesempatan that you too have been or are being called by God. bagi saudara untuk bisa dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. And the Holy Spirit is able to motivate you, right? Dan Roh Kudus bisa memotivasi Anda. And eventually, after that what happened with the big fish? Dan selanjutnya apa yang terjadi dengan ikan besar itu? Jonah went after all. Yunus pergi akhirnya ke kota Niniwe. He responded to God's calling. Dia merespon panggilan Tuhan itu. And God started to use him. Dan Tuhan mulai memakai dia. And the scripture says in Jonah 3, Dan firman Tuhan berkata di Yunus pasal yang ketiga, an overwhelming large part of the population
from the highest king to the lowest citizen came to repentance. What verse? Jonah, Chapter 3. Verse. Okay, I just translated. Okay. Let you read it. an overwhelming large part of the population Dan begitu banyak rakyat di Niniwe, from the highest king to the lowest citizen dari raja hingga orang rendahan, came to repentance. datang bertobat. And they put on mourning clothes, and everyone stopped evil deeds and violence. Mereka menggunakan kain kabung dan memutuskan untuk berhenti dari melakukan dosa. Hallelujah. Haleluya. Jonah was not motivated, Yunus tidak termotivasi, but God has complete confidence in him. tapi Tuhan sangat yakin kepada Yunus. And like God has confidence in Jonah, Saya sangat suka ketika Tuhan yakin kepada Yunus. the same thing he has for you and me. Dan sama seperti yang Tuhan Do miliki you bagi believe saudara dan saya. Anda percaya? Amin. And if we go back for a moment to our first scripture reading from James Jika 2, kita kembali kepada Yakobus pasal yang kedua tadi, it speaks of a dead faith. ini berbicara tentang iman yang mati. There are believers who struggle with this. Ada banyak orang percaya yang bertarung dengan hal ini. They often do not realize Kadang di antara mereka tidak menyadari that they have a dead faith. bahwa mereka memiliki iman yang mati. And yes, that is sad. Dan ya, sama seperti yang dikatakan oleh firman ini. Fortunately, not here in church. Sayangnya tidak ada di sini dan bersyukur tidak ada di sini. But God would not have this part recorded Tapi Tuhan tidak akan mencatat ini in the scripture if He did not know that many believers would have to deal with this. Tuhan tidak akan lupa mencatat itu karena Tuhan tahu bahwa pasti ada banyak umat percaya yang seperti itu faktanya. Therefore, God gives us the right tools in case of when we have to deal with the dead faith. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita ketika kita berhadapan dengan realitas kematian sebenarnya. Dear church, the faith that will save you is much and much more than purely rational belief in God. Iman yang mati berbahaya dan bahkan juga berbahaya jika kita memiliki cara berpikir yang bertolak belakang dari kehendak Tuhan. Verse 19 of James 2 says, Ayat yang ke-19, Tuhan berkata, do you believe that there is one God? engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Very good. Itu baik. But the demons believe that as well. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. And they shudder, they Dan tremble. mereka gemetar. As demons will not accept salvation, Dan setan tidak menerima itu sebagai sebuah performance saja. neither will those who claim to have faith but have no good works shall be saved. Sebenarnya sama seperti orang yang percaya dan memiliki iman, mereka yakin bahwa mereka pasti diselamatkan. It's simple, you know, Itu sederhana. because without fire, Tanpa api, without heat, there is no fire. jika tidak ada panas maka tidak ada api. Likewise, it is impossible to have redeemed faith without good deeds. Itulah sebabnya tidak mungkin kita bisa diselamatkan jika tidak ada perbuatan yang membuktikan And percaya kita. again, James says in chapter 2, verse 26, faith without deeds is death. Oleh sebab itu Yakobus pasal kedua ayat 22 menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Just as the body without a soul is death. Sama seperti tubuh tanpa jiwa dia mati. And of course, we know that we are purely saved by His grace Kita tahu bahwa memang kita diselamatkan oleh karena anugerah, and not by our works. bukan karena perbuatan kita. But God does require us to do our utmost to perform good works to the honor and glory of His name. Tetapi Tuhan juga merindukan kita membuktikan bukti dari iman yang sesungguhnya itu di dalam kehidupan kita. You see, sometimes we tend to stay too much in our comfort zone. Kadangkala kita berpikir
ini terlalu berlebihan di zona nyaman kita. We are inclined to stand too much on the side Kita berpikir bahwa itu sesuatu yang berlebihan di sisi kita. because that seems to be safe. Karena ini sebenarnya hal yang membuat saya pasti diselamatkan. And I've heard this often in churches. Saya sering mendengar ini dari banyak umat Tuhan. We are waiting for a revival. Kita menanti kebangunan rohani itu. We are praying for a revival. Kita berdoa bagi kebangunan rohani And itu. God is doing it. Tuhan yang melakukan itu. And the revival stays out. Ternyata kebangunan rohani tetap ada di luar. And they are waiting and praying Kita berdoa, menunggu, and say to God, dan berkata kepada Tuhan, Lord, when the revival comes, then I will go. Tuhan, saat kebangunan rohani itu terjadi, baru saya mau pergi. When the revival comes, then I will step out. Ketika kebangunan rohani itu terjadi, baru saya akan keluar, melangkah keluar. And the revival stays out. Dan kebangunan rohani itu tetap jauh dari diri kita ternyata. I don't know how things are here, Saya tidak tahu bagaimana saudara berpikir di sini, but listen. tapi mari dengarkan. It might be that you too are waiting on God, Mungkin Anda juga sedang menanti panggilan Tuhan. waiting on a sign Menunggu tanda or a word. atau sebuah firman. Oh, that's my phone. God calling. In Holland it's 5 hours. Oh, the alarm. Yeah. That's okay. Maaf. It might be that you too are waiting Mungkin Anda juga menunggu on a sign or a word. tanda atau perkataan Tuhan. And maybe you are waiting for already quite a while. Mungkin saudara sudah menunggu begitu lama. And instead of waiting on God, Daripada menunggu Tuhan, menantikan Tuhan, perhaps God wants you mungkin Tuhan sebenarnya menginginkan Anda to go out first. untuk pergi keluar terlebih dahulu. And perhaps you yourself are the driving force. You are that engine Mungkin saudaralah power, kekuatan atau mesin dari You are that engine to start the revival in your life and your surroundings. saudara adalah mesin yang membangkitkan kebangunan rohani itu di dalam kehidupan saudara dan sekitar To Anda. start that revival in your church, Memulai kebangunan rohani di gereja Anda, in your daerah, di wilayah atau daerah in Anda, your city, di kota Anda, in your country, di negara at saudara, your office, di kantor saudara, in your school, di sekolah saudara, amen, wherever. dimanapun juga. You are here today and perhaps you have big dreams. Anda di sini hari ini mungkin memiliki mimpi yang besar. Perhaps you have a great vision. Mungkin saudara memiliki visi yang besar. Perhaps you've already seen visions and have great desires. Mungkin saudara sudah mendapatkan visi yang besar dan kerinduan yang besar pula. But start stepping out. Tapi mulailah dengan melangkah keluar. Start stepping out of your comfort zone. Mulailah melangkah keluar dari zona nyaman saudara. Step out of your dugout. Melangkahlah keluar dari bendungan saudara, dari kungkungan saudara. And just tell who Jesus is. Dan beritakanlah apa itu dan siapa itu Yesus. Now some of you might think, Mungkin beberapa dari saudara berpikir, Pastor Jeffrey, but Pendeta Jeffrey, how will I going to do that? bagaimana saya bisa melakukan itu? Okay, pay attention. Mari, berikan perhatian saudara. It's true, just take that step and start. Ini sungguh benar, mulailah dan ambil langkah. Take the step and just begin. Ambillah langkah dan mulai. I believe in what God says that the Holy Spirit will help us. Saya percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong Anda. Begin with the Holy Spirit. Mulailah dengan Roh And Kudus. speaking about beginning and the Holy Spirit, Berbicara tentang memulai dengan Roh Kudus. let us go back to the very first beginning. Mari kita mulai dengan hal yang paling awal. Genesis chapter 1, Kejadian pasal yang pertama, verse 1. ayat yang pertama. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Now the earth was formless and empty.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga. And God said, Dan let, Tuhan berfirman, let there be light. jadilah terang. And there was light. Lalu terang itu jadi. Okay, this is very important. Ini hal yang sangat penting. And I want you to follow me. Saya ingin Anda mengikuti saya. What we just read here is that God created heaven and earth. Apa yang baru saja kita baca adalah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. The scripture then says that the earth was formless and empty, Firman Tuhan lalu berkata bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. and that the Spirit of God hovered over the waters. Dan roh Allah menutupi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas. The Bible says the Spirit of God hovered over the waters. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Begitulah firman Tuhan berkata. And nothing happened. Dan tidak ada yang terjadi. Absolutely nothing else happened. Tidak ada hal yang lain yang terjadi. Church, the Spirit of God was there, but nothing happened. Bapak-bapak sekalian, roh Allah ada di sana tapi tidak ada yang terjadi. Amen. Until God's word came. Firman Allah datang. Until God began to speak. Sampai ketika Allah berbicara. He said, let there be light. Dia berkata, jadilah terang. And bam, And bam, it was there. itu di sana dan There was terjadi. light. Ada terang. Now this shows, Dan pertunjukan ini church, that when the word of God is spoken, ini menunjukkan bahwa ketika Allah berbicara, the Spirit is God is coming into action. firman Tuhan berkata, itu saat ketika Roh Hallelujah. Kudus bekerja. Can you follow Haleluya. me? Apakah Anda bisa mengikuti Amin. saya? Amin. Today we may say to each other, Hari ini mungkin kita bisa berkata satu dengan yang lain. God's Spirit waits for you. Roh Kudus menunggu Anda. For you. Okay, please tell your neighbor, God's Spirit waits for you. Dan Hallelujah. katakan kepada saudara kanan kirimu dan berkata, Roh God's Kudus Spirit menunggu waits Anda. for Roh you. Kudus menunggu Anda. He is waiting for your stepping out Dia menunggu langkah nyata saudara. Keluar dari zona nyaman itu. in faith. Dalam iman. Hallelujah. Haleluya. To make the word heard, Untuk membuat firman itu to terdengar. let the light of Jesus shine. Let the light ketika biarlah terang itu terpancar. The Spirit of God is ready to take action, Roh Allah siap untuk melakukan tindakan. but He's waiting for you. Tapi dia menunggu Anda. We just read, and the Spirit of God hovered over the waters. Kita baru saja membaca bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan See, air. God's Spirit was already there. Roh Allah sudah ada di sana. And the scripture does not tell us how long God's Spirit was there. Dan firman Tuhan tidak menceritakan berapa lama roh Allah ada di sana. Ever since the beginning. Ternyata sejak dari awal. We don't know how long, but it doesn't matter. Kita tidak tahu berapa lama, tapi itu hal yang nggak penting. What mattered is that God's Spirit was there. Yang penting adalah bahwa Roh Kudus ada di sana. And it's still interesting. Dan ini sangat penting, masih sangat penting. God spoke, let there be light. Tuhan menyampaikan firman-Nya, jadilah terang. And there was light. Dan terang itu jadi. Again, this shows that there is power in the word of God. Sekali lagi ini berbicara atau menunjukkan betapa kuatnya firman Tuhan itu. God's word works together Firman Tuhan bekerja bersama with the Spirit. dengan Roh Kudus. When these two flow together Ketika dua ini bekerja bersama-sama, into one, a revival takes place. akan membangkitkan kebangunan rohani. And perhaps not among thousands of people. Mungkin tidak kepada ribuan orang, Perhaps only one or two persons. mungkin hanya kepada satu atau dua orang. And that's fine. That is never a disappointment. Tapi tidak masalah, itu tidak mengecewakan Tuhan. God's ways are greater than we ever can pray or we can Tuhan realize. lebih Amen. besar dari apa yang kita doakan dan apa yang kita inginkan. For example, if there's a need somewhere, Sebagai contoh, jika ada sesuatu yang dibutuhkan di suatu tempat, Christians often say, let God do it.
Orang Kristen selalu berkata, biar Tuhan yang bekerja, Just let God handle it. biar Tuhan yang menghandle itu, menangani itu. We expect God to do it. Kita berharap Tuhan yang melakukan. But God wants nothing more, but the Spirit of God is waiting for you. Tuhan tidak minta lebih karena Roh Allah menunggu Anda. And I already said, Dan saya sudah mengatakan, I understand you're living in this country, saya mengerti bahwa Anda tinggal di negara seperti ini, Muslims all around. Muslim di seluruh wilayah yang kita tempati. I realize it's very difficult Saya menyadari itu hal yang sulit to step out. untuk melangkah keluar. But listen, Tapi dengarkan, there's a pastor, Pastor Andrew, ada seorang pendeta bernama Pendeta Andrew, Pastor Andrew, and he has a ministry, and he was so convinced that the word of God, the gospel, need to be reached by everyone. dia memiliki keyakinan dan dia memiliki juga pelayanan bahwa firman Allah harus mencapai semua orang, sampai kepada semua orang. And he had a ministry among Muslim people. Dan dia memiliki pelayanan di tengah orang-orang Muslim. And he said this, to touch the hearts of Muslim people, Dan dia berkata, aku harus menyentuh hati orang-orang Muslim. we first have to start to love them. Kita harus memulai dengan mengasihi mereka. He said this, Dia berkata seperti ini, Islam, Islam in English, di Islam Inggris means nothing but I sincerely love all Muslims. Islam artinya saya sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi semua orang Muslim. I, sincerely, secara tulus. L, mengasihi, love. A, all am Muslim. And it's true. Dan itu benar. It's about the love of God. Ini adalah tentang kasih Tuhan. Love your neighbor. Mengasihi sesamamu. Even if they are atheist, Muslim, Hindu, apa. Mungkin mereka Islam, ateis, Hindu, atau apapun. And on that day of Pentecost, it happened. Dan di hari Pentakosta itu terjadi. When the Spirit came with power. Saat Roh Kudus datang dengan Hallelujah. kuasanya. Haleluya. And you know, they began to speak in all kinds of tongues. Dan kita tahu mereka berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Something happened. Sesuatu terjadi. See, we have to go out Lihat, kita harus melangkah keluar. to bring the gospel, Membawa Injil to, itu. to bring the light. Membawa terang itu. We also have to be obedient. Kita pun harus taat. When we step out, the power of God comes. Saat kita melangkah keluar, kuasa Allah datang. A Christian young man, Seorang anak Kristen muda, a devoted and faithful young man, taat dan setia, pengabdi, Good. seorang pengabdi Tuhan, good looking, ganteng, like you. okay. That's proven Hallelujah. because your wife are so beautiful. And a young lady entered his life. Dan seorang wanita masuk di dalam kehidupannya. Also a good looking lady. Dan seorang perempuan yang cantik juga. And these two, Dan dua orang ini, they fell in love. mereka saling jatuh cinta. Hallelujah. Haleluya. And at a certain point, Dan dalam satu titik, she had to go abroad. wanita ini harus pergi keluar. And I don't know why exactly, Dan saya tidak tahu kenapa harus terjadi. probably because of her job, I don't know. Mungkin karena pekerjaannya, saya tidak tahu. And she went to live abroad. Dan dia harus tinggal di luar. And this young man, Dan pemuda ini, he was so in love with her. dia sangat-sangat jatuh cinta kepada wanita ini. And he wrote her a love letter every day. Dia menulis surat cinta itu setiap hari. Oh, isn't that nice? Nice, really romantic. Every day he wrote her a beautiful love letter. Setiap hari dia menulis surat cinta yang begitu romantis. Not a day passed without a beautiful love letter. Tidak ada satu hari pun terlewat tanpa surat cinta yang romantis itu. So this young lady felt enormously blessed.
wanita ini merasa sangat-sangat diberkati and it improved dan mulai meningkatkan, their love menaikkan rasa cintanya for each other. satu dengan yang lain. And the sparks between them was just exploding. Bertik-bertik cinta itu meledak di dalam kehidupan mereka. Even when she was living abroad. Right? Sekalipun dia tinggal di luar. And as a result of writing these letters, she was looking out for the postman every day. Hasil dari surat cinta ini tiap hari dia selalu menunggu Pak Pos And the tiap hari. postman came to bring her the letter. Dan Pak Pos ini memberikan surat Every cinta day. kepadanya setiap hari. Except on Saturday and Sunday because then Kecuali he was Sabtu off. dan Minggu karena libur. But on Monday she got 3 letters. Di hari Senin dia dapat 3 surat cinta. Yeah. Karena Sabtu Minggu libur. So she looked forward to the postman. Dia selalu menunggu Pak Pos ini. And how great. Betapa menyenangkan, betapa luar biasa. After about a year, Setelah mungkin sekitar 1 tahun, this young lady got married. wanita ini menikah. Amin. Amin. She got married Dia menikah. with the postman. I got struck with that. Menikah dengan Pak Posnya. She married the Dia postman. menikah Pak Posnya. Wow. Ya. She did not marry this young Dia man tidak menikah dengan pria itu who was so in ternyata. love with her. Yang sangat cinta kepada wanita ini. So what does this mean? Apa maksudnya ini? Even if you are a Christian, Sekalipun saudara seorang Kristen, and even if you have accepted Jesus in your life, sekalipun saudara sudah menerima Yesus di hati saudara, di kehidupan saudara, as long as you stay in your comfort zone, selama saudara masih tinggal di zona nyaman saudara itu, nothing much will happen. tidak ada sesuatu yang terjadi. As long as the word of God is not put into practice, Selama firman itu tidak dibuktikan di dalam praktek dan perbuatan kita. as long as you do not go out, Selama saudara tidak keluar, no growth will take place. tidak akan ada pertumbuhan di dalamnya. No marriage will take place. Tidak akan pernah ada So pernikahan. don't stay at a distance. Jangan tinggal dengan jarak yang begitu jauh. I mean, I'm approaching the end now, Dan saya mulai di bagian yang akhir. but let God be involved in everything you undertake. Biarkan Tuhan mengambil bagian And it di will dalam succeed. setiap langkah saudara sampai itu berhasil. Pray for wisdom. Berdoalah untuk hikmat. If you go out and share the gospel, Jika Anda keluar untuk memberitakan Injil itu, either by words, either by attitude, mungkin bisa lewat perkataan, tapi juga bisa lewat tingkah laku kita. it is not our responsibility. Itu bukan tanggung jawab kita. When people reject the gospel Saat orang-orang itu menolak Injil because of its content, karena isinya, it is, however, our responsibility. tapi berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab kita yang lebih penting. If people reject the gospel Jika orang menolak Injil itu, because of the way it's presented, karena bagaimana itu disampaikan kepada mereka. therefore, wisdom and prayer are necessary. Itulah sebabnya hikmat dan doa itu menjadi sangat penting. Listen, every time when the word of God is presented, is spoken, Dengarkan bahwa setiap kali firman Allah itu disampaikan dan diwartakan, every time when the name of Jesus is proclaimed as Lord, saat nama Yesus diproklamasikan sebagai Tuhan, our enemy, Satan, is becoming intimidated. musuh kita, iblis itu terintimidasi. Church, we have something to pass on. Gereja Tuhan, kita harus ada sesuatu yang kita bagikan. And the Spirit is waiting for us. Roh Allah menanti kita. What many Christians also say, just like Jonah, Banyak orang Kristen juga berkata sama seperti Yunus, is that right now they are not ready to come out of their comfort zone, apakah benar bahwa mereka belum siap untuk keluar dari zona nyaman itu? to get out of your dugout. Keluar dari kungkungan saudara. They say totally convinced, Mereka sungguh-sungguh sangat yakin, God, okay, I will step out, but not now. Tuhan, aku akan melangkah keluar tapi jangan sekarang. Not yet. Belum, The time is not right. waktunya nggak tepat.
Maybe some of you recognize this as well. Mungkin Anda juga mengenal hal seperti ini. But if they are not ready for it now, Jika bukan sekarang or not yet, siapnya atau belum, when will they be ready? kapan kalau begitu? Amen. Amin. When will they be ready for it? Kapan kalau begitu siapnya? Maybe the Lord Jesus will come back tomorrow. Mungkin Yesus akan datang besok And then we're still not ready. dan kita sama belum siap juga. Do not look around you, but trust in God. Jangan mengandalkan diri saudara, tetapi percayalah kepada Tuhan. Matthew says in chapter 6, verse 33, Matius pasal 6 ayat yang 32, seek first the kingdom of God carilah dahulu kerajaan Allah. and His righteousness, 33, dan kebenarannya, and all other things will be added to you. dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hallelujah. Haleluya. And as the musicians can come forward, please, The musician can come forward, para musisi and are about to dan para play a singer. song, I Saya want akan- to resume the word of this morning. Ya, Okay, Pastor Jeffrey akan meresume firman Tuhan hari ini in a few sentences. dalam beberapa kalimat. We read in the book of James Kita membaca di That- kitab Yakobus that faith without action is dead faith, right? bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. And in Mark chapter 16, that we have to obey and to go out. Dan Markus pasal 16 berkata, taat dan pergilah keluar. We spoke about Jonah, Kita berbicara tentang Yunus. that Jonah was not motivated, Yunus tidak termotivasi, but yet God called him. tapi Tuhan tetap memanggil dia. The power of the speaking God. Kekuatan dari Allah yang berfirman itu. When he spoke, let there be light, and there was light. Ketika dia berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. The Spirit responded. Roh Kudus merespon. And you know the example of the good-looking lady, Dan saudara tahu seorang wanita yang cantik tadi surprisingly married to the poster. ternyata menikah dengan Pak Posnya. And this is when you are a believer, this is easy logic. Inilah sesuatu yang sangat mudah difahami bagi Bapak Saudara sekalian. And so it is in our life as well. Inilah sama seperti di kehidupan kita. As a believer, Sebagai seorang as a percaya, child of God, sebagai anak Tuhan, faith and work must go together. iman dan perbuatan harus bekerja bersama-sama. We need them both. Kita membutuhkan keduanya. Without one of them, Tanpa satu dari keduanya, it's useless. itu tidak ada gunanya. And I know this is not new information for you. Dan saya tahu ini bukan informasi yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. But you know, sometimes people, Tetapi kadangkala banyak orang, Christians like us, orang-orang Kristen seperti kita, we seem to forget the impact kita sepertinya lupa kepada dampak of the combination of words and deeds. dari kombinasi antara perkataan dan perbuatan. Amen. If you can stand up, Amin. please stand. Mari kita berdiri. And let Jika us Bapak bisa pray. berdiri, mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di sorga, so Father, thank you for this word. Tuhan terima kasih untuk firman ini. And we ask you, Father, Dan kami meminta kepadamu ya Tuhan. that this word will have a root in Dan our firman hearts. itu berakar di dalam kehidupan kami Tuhan. That we are, Dan kami or that we will be obedient ingin menjadi orang-orang yang taat Tuhan. to the command you have, Kepada perintah amanatmu Tuhan. for the calling you have for us. Atas panggilanmu kepada kami Tuhan. Father God, as we are here today, Tuhan, ketika kami ada di sini, again, Father, sekali lagi ya Tuhan, have a look into our hearts. Father. lihatlah hati kami ya Tuhan. Pour your Holy Spirit, Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. not only in our minds, Bukan hanya di dalam pikiran in our kami, hearts, tetapi di dalam hati kami ya Tuhan. and please land in us, Father. Dan mari Tuhan, datanglah dan mampirlah di dalam batin kami dan And hidup kami. let your Holy Spirit Biarlah motivate us, Roh Father, Kudus-Mu memotivasi setiap to kami move us, Father, untuk bekerja to Tuhan, step out, Father. untuk melangkah keluar ya And Tuhan. even if we are anxious, Dan sekalipun kami cemas, takut, khawatir Tuhan. anxious like Jonah, Khawatir seperti Yunus. Father, motivate us. Tuhan, motivasi kami Tuhan. And let Biarlah kami Tuhan. our eyes, Father, look Dan biarlah upon you, mata kami memandang-Mu Tuhan. and not to the circumstances, Dan bukan Father. kepada sekitar kami dan lingkungan Father, kami. you are a good God, Tuhan, Kau Allah yang baik. and you have a focus
On Engkau us. Engkau memperhatikan kami Tuhan. On each individual, Father. Kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So let us sing. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hallelujah, Father. Oh, Father, pour your spirit out, Father. haleluya. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Haleluya. Oh, haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu pagi hari ini, firman-Mu yang menegur kami, menasihati kami, mengingatkan kami, mendorong kami untuk melangkah keluar dari zona nyaman kami, melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan-Mu atas hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami meresponi panggilan-Mu, dan kami pergi keluar memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kalau selama ini kami melupakan dan mengabaikan itu. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu kepada kami hari ini melalui Pastor Jeffrey. Dan kami mengarahkan tangan kami kepada Pastor Jeffrey, Tuhan. Berkat-Mu ada atas hamba-Mu ini. Pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu ini, Tuhan. Pakai beliau di tengah dunia yang semakin fasik, di lingkungan yang semakin membuat manusia lupa akan Tuhan. Berkati beliau, istri, anak-anak, dan cucunya Tuhan. Keluarga besarnya, pelayanannya ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. The blessing from God be upon Pastor Jeffrey, now and forever. Thank you Lord Jesus, in the name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you, Pastor Jeffrey Rampen, for the word of God today. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan. Roh Kudus yang menerjemahkan kepada setiap kami. Nama-Mu Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum dapat memberikan. Dan kami serahkan persembahan kami ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu, pelayanan di tempat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Singing glory, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Saya rindu jemaat saja katakan singing glory. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Singing glory. Praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Sekali lagi katakan singing glory. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sejenak kita akan melihat pengumuman kegiatan di hari Jumat dan hari Minggu ke depan ya. Dimulai di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 di pukul 19.30 atau pukul setengah 8 malam. Kita ada ibadah persekutuan doa Shekinah Glory, bisa secara onsite dan online ya Bapak Ibu Saudara, yang mengambil tema Saat Tuhan Tidak Menjelaskan, diambil dari Amsal 25 ayat 2 yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Bobby Chandra. Dan kita ketemu lagi hari Minggu di tempat ini Bapak Ibu Saudara pukul 9 tepat 26 Juli 2026. Yang pada kesempatan ini Pastor Fabian Esther akan membawakan firman Tuhan yang mengambil tema hati-hati dengan hati. Baik. Demikian Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman lain? Oh tidak ada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri yang nanti akan ditutup oleh Pastor Dino Lesilolo. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Pastor Dino Lesilolo. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, 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 Hosana in the Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyampaikan satu pesan secara khusus untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini.
di mana kami menyadari bahwa kami sekarang berada di akhir daripada akhir zaman. Terima kasih untuk teguran-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau sudah ingatkan dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak mau cuma kami saja yang selamat. Tuhan mau kalau bisa semua manusia percaya dan masuk surga. Dan sebagai bukti terima kasih kami kepada Tuhan, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, bahkan semua orang atau semua umat percaya punya kewajiban untuk menjalankan amanat agung. Punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami, Tuhan akan pakai sesuai dengan panggilan kami. Bahkan dengan sangat mudah tanpa perlu harus berkhotbah. Menyampaikan Injil dengan perbuatan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berterima kasih Tuhan mengirim hamba-Mu dari jauh dari negeri Belanda Tuhan. Pastor Jeffrey Rampen. Kami tahu bahwa ini bukan kebetulan, memang pesan ini Tuhan sampaikan kepada kami. Karena hamba-Mu berserta jemaat juga mendoakan Indonesia Tuhan. Oleh karena itu kami memberkati dan mendoakan hamba-Mu Pastor Jeffrey Rampen beserta istri, anak, cucu dan mantunya dan jemaat yang dia gembalakan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah, Roh Kudus pimpin hamba-Mu ini supaya melalui pelayanannya kemanapun dia diutus, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Andreas Agus yang sudah menerjemahkan. Tuhan berkati Pak Andre, Bu Debra dan keluarganya untuk menjadi teladan bagi kami seluruh aktivis dan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami, Tuhanlah yang menjadi penolong. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sampai akhir zaman. Oleh karena itu kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami berserahkan jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan, Roh Kudus Engkau akan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini bersatu hati untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhanlah yang memilih para pemimpin bangsa di tempat ini, di Indonesia ini. Karena itu tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai dan menolong para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka. Tuhan berikan perlindungan dan juga melalui gereja-Mu Tuhan berikan pengenalan akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa kepada Pak Paulus, hamba-Mu yang sangat Engkau kasihi, yang juga memberkati gereja ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, dan seluruh staf dari Wisma Sleepy, khususnya para security yang membantu kami dalam ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk worship leader, singer, para pemusik, sound system, multimedia, dan seluruh aktivis yang hadir pada pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami datang Tuhan sudah memberkati. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkatnya. Segala berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah gembala agung kita. Perlindungan, penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai umat yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Segala kemuliaan nama. Silakan duduk Bapak Saudara, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan jangan pulang dulu ya. Kita kan sudah diberkati oleh hambanya dari Belanda, jauh-jauh datang ke sini saudara ya. Kita mau bikin foto ya. Coba semua jemaat ke sini. Nanti anak muda tolong bikin bangkunya dong, tolong ditaruh di depan sini. Ya. Ya, tolong yang di belakang semuanya ke sini dulu dong. Ya. Mau kirim ke Pak Prabowo, Pak. The President of Indonesia, Republik Indonesia. Ayo, ayo. Ini yang senior boleh silakan dong. Pastor silakan, please sit down. Pastor Jeffrey. Jack sih Jack. Saint of Pastor. GBI. Ayo, mari duduk yuk. Pak Rampen silakan Pak, duduk Pak. Ibu mana Ibu? Ayo Ibu. Ayo Pak, duduk. Silakan duduk. Ya, Pak Rampen sama Ibu di sini depan. Ibu Debra mana? Mana Bu Debra? Ayo dong Bu Debra. Ya, oke. Udah saya di sini aja. Saya di sini aja. Ini Pak Bobby sama ini. Enggak, duduk aja Pak. Ya, oke. Yang foto siapa nih? Semuanya duduk nggak ada yang foto. Fit, tolong Fit. Ini Pak. Kelihatan nggak Ibu? Ibu sebelah sini Bu, silakan Bu. Pak, Tong, ayo. Ayo, kelihatan nggak? Enggak, udah. Enggak Pak, ibu yang duduk. Kan aku dekat Virgin nanti. Sini, Mama sini, Mak. Ya. Patong di tengah, enggak apa-apa. Yang penting kelihatan, yang penting semua kelihatan. Ya, anak-anak muda supaya kelihatan di bawah. Ayo. Yang muda boleh di bawah. Masih kuat jongkok kan? Ayo. Ya. Yang muda di bawah boleh. Ya. Kalau bisa semuanya masuk ya. Mundur dikit Fit. Awas. Ya, semuanya bilang thank you Pastor Jeffrey. 1, 2, 3.
Thank you, Pastor Jeffrey. Oke, diatur lagi bangkunya. Ini yang singer belum kan kita belum? Oh iya. Yang singer musiknya belum dong?